Ya, situasi krisis energi di benua Eropa tampak mulai semakin serius. Krisis energi kini terjadi di sejumlah negara di dunia setelah Badan Energi Internasional atau IEA menyebut negara-negara berkembang di dunia menjadi korban yang paling menyedihkan dengan adanya krisis energi. Energi sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia karena semua aktivitas manusia tergantung pada ketersediaan energi yang cukup. Dewasa ini dan beberapa tahun ke depan, manusia sangat tergantung pada sumber energi fosil. Karena sumber energi fosil inilah yang mampu memenuhi kebutuhan energi manusia dalam skala besar. Akan tetapi, untuk saat ini, ketersediaan sumber energi fosil sangatlah terbatas. Melihat kondisi tersebut, maka sangat diperlukan penelitian yang intensif untuk mencari, mengoptimalkan, dan menggunakan sumber energi alternatif atau terbarukan. Salah satu bentuk energi terbarukan yang menjadi perhatian besar bagi banyak negara adalah hidrogen. Hidrogen diproyeksikan oleh banyak negara akan menjadi bahan bakar masa depan yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien, di mana suplai energi yang dihasilkan sangat bersih karena hanya menghasilkan uap air sebagai emisi selama berlangsungnya proses. Melihat latar belakang tersebut, kami kelompok 2 dari kelas 2 BTN jurusan Teknik Konversi Energi akan membuat prototipe HHO generator. Selamat menonton! Hidrogen atau dalam bahasa latinnya hidrogenium merupakan unsur kimia dalam tabel periodik dengan bernomor atom 1 dan bersimbol H. Hidrogen merupakan unsur paling berlimpah kira-kira 75% dari total alam semesta. Hidrogen terbakar pada persamaan berikut. Pemanfaatan gas hidrogen di industri adalah sebagai bahan baku pembuatan amonia dan metanol. Selain itu, hidrogen juga dapat digunakan sebagai sumber energi pada bahan bakar yang sudah diterapkan di pembangkit listrik dan alat transportasi. Proses pembentukan hidrogen ada 4. Yang pertama, gasification. Yang kedua ada steam reforming. Yang ketiga ada proses biologis. Dan yang terakhir ada elektrolisis. Untuk lebih detailnya bisa dilihat sebagai berikut. Setelah alat dan bahan disiapkan, proses selanjutnya adalah perancangan bahan-bahan. Adapun sketsa rancangan yang kami buat sebagai berikut. Untuk unit pertama yang akan kita buat adalah reaktor atau electrolyzer, merupakan tempat terjadinya elektrolisis. Kami menggunakan toples dengan ukuran 960 mili. Selanjutnya, kita buka wadah tersebut. Toples dilubangi, lalu dipasang dengan baut ukuran 7 cm, serta dipasang juga dengan katup output ukuran 1/4 inch. Terdapat plat elektroda stainless steel dengan ukuran 10 x 2,5 cm yang dipasang berjajar menggunakan baut dan mur sebanyak 6 buah pada masing-masing sisinya. Terdapat plat elektroda panjang di kedua ujung dengan ukuran 13 x 2,5 cm sebagai penghubung sumber listrik dengan plat elektroda lainnya. Katup dikunci dengan mur yang ukurannya sesuai.
Untuk unit separator, sebagai tempat memisahkan gas dan uap air, kami menggunakan wadah dengan ukuran 1500 ml, lebih besar dari unit reaktor. Pada tutup wadah, kita pasang nipple dan katup. Nipple sebagai input gas dan katup sebagai output gas. Tidak lupa juga untuk mengunci katup menggunakan mur. Pada sisi nipple, kami pasang selang dengan panjang 12 cm. Selanjutnya adalah satu set perangkat pengatur kecepatan aliran gas yang terdiri dari pump, potensiometer, dan sumber baterai 9 volt. Ketiga perangkat saling dihubungkan sesuai dengan sketsa rancangan seperti ini. Dapat dilihat, dengan mengatur putaran potensiometer, maka kecepatan motor akan berubah seperti ini. Proses selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing rangkaian dengan selang penghubung sehingga terbentuk perangkat unit HHO generator. Tidak lupa juga untuk memasang aliran output gas dengan nozzle. Setelah proses perakitan alat dan bahan, selanjutnya adalah proses pengujian. Proses pengujian dilakukan untuk menguji apakah alat ini berfungsi atau tidak. Untuk sumber tegangan yang kita gunakan berasal dari power supply. Dapat juga kita menggunakan panel surya sebagai sumber energi alternatif. Akan tetapi, karena keterbatasan nilai arus dan tegangan yang dihasilkan, maka tidak akan memungkinkan. Adapun proses pengujian yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut.
Energi hidrogen merupakan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini. Energi hidrogen dapat diperoleh dari proses reaksi elektrolisis dengan bahan dasar berupa air atau H2O. Pada proses elektrolisis, air akan terpecah menghasilkan unsur-unsur penyusunnya berupa unsur hidrogen dan unsur oksigen atau HAO. Terpecahnya senyawa membutuhkan energi listrik dengan beda potensial yang cukup untuk memutus ikatan antar unsur dalam senyawa. Sumber energi listrik dapat diperoleh dari sumber energi terbarukan, seperti pada panel surya, akan tetapi dengan syarat nilai arusnya yang cukup. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion tersebut yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Karena listrik melalui larutan elektrolit terjadi ketika sumber arus searah memberi muatan yang berbeda pada kedua kuping elektroda stainless steel. Digunakannya bahan stainless steel sebagai elektroda adalah karena ketahanannya terhadap korosi, konduktivitas listrik yang baik, dan tahan pada temperatur yang tinggi. Katoda berupa elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif, bermuatan negatif, sedangkan anoda, elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif atau bermuatan positif. Spesies seperti ion, molekul, atau atom tertentu dalam larutan akan mengambil elektron dari katoda atau mengalami reaksi reduksi, sementara spesies lainnya melepas elektron ke anoda atau mengalami reaksi oksidasi. Pada katoda, dua molekul air bereaksi dengan menangkap dua elektron, tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidroksida atau H-. Sementara itu pada anoda, dua molekul air lain terurai menjadi gas oksigen atau O2, melepaskan 4 ion H+, serta mengalirkan elektron ke katoda. Ion H+ dan OH- mengalami neutralisasi sehingga terbentuk kembali beberapa molekul air. Adapun reaksi lengkap yang terjadi adalah sebagai berikut. Adanya pengaruh natrium hidroksida pada larutan adalah sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi. Adapun pengaruhnya adalah seperti NaOH dapat meningkatkan konduktivitas larutan elektrolit sehingga memungkinkan arus listrik mengalir lebih efisien melalui larutan. Perlu diingat bahwa peran utama natrium hidroksida dalam reaksi hidrolisis air adalah sebagai katalis, yang berarti itu tidak mengalami perubahan permanen dalam reaksi. Setelah reaksi selesai, natrium hidroksida tetap ada dalam bentuk ion natrium, Na+, dan ion hidroksida atau H-. Itulah proses pengerjaan dan hasil pengujian dari prototipe HAO generator. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.